Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke video kedua dari saya, Pak Edvan Hain Vinestra ya. Ya, ini adalah contoh PowerPoint yang kemarin dibuat oleh kakak kelas kalian nih. Yang kelas 3 ada Deka, Fataulo, Riko, Katot, Ibnu, dan Fajri. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan tentang apa itu radiator. Nah, sebelumnya barangkali yang kalian masih awang-awang ya. Jadi radiator itu ini, yang ini. Ini namanya radiator. Nah, di radiator ini nanti airnya itu akan mengalir melalui selang ini. Selang radiator nanti masuk ke mesin. Nanti mesin ke atas ya, nanti ke sini. Nanti langsung masuk lagi ke radiator. Nah, pada saat air itu masuk ke radiator lagi, nanti airnya itu akan turun. Nah, pada saat air turun itu nanti akan didinginkan melalui kipas ini, fan radiator. Itu berguna untuk mendinginkan air radiator yang seperti yang video pertama Pak Guru jelaskan ya. Jadi air radiator itu akan didinginkan oleh kipas dan udara pada saat mobil itu bergerak maju. Nah, di samping radiator itu terdapat tangki kecil itu sebagai tempat air cadangan radiator. Apabila airnya berkurang, nanti radiator akan menarik airnya dari tangki ini. Nah, ini tangkinya itu namanya reservoir tank radiator itu ya. Nah, air tersebut itu akan masuk melalui selang ini, nanti masuk melalui pinggir celah-celah lubang-lubang di samping blok silinder yang kemarin kalian sudah praktek overhaul. Pasti kalian sudah melihat ya, pada di samping piston ini terdapat lubang-lubang kecil. Nah, itu lubang-lubang kecil itu gunanya untuk sebagai mengalirnya air radiator itu ya. Air radiator nanti naik, nanti kembali lagi ke radiator nanti akan turun lagi. Nah, airnya itu turun dan didinginkan melalui kipas tersebut itu ya. Dari sini bisa dipahami semuanya ya. Nah, di sini itu terdapat termostat. Apa itu termostat? Termometer atau termostat itu adalah alat untuk mengukur suhu pada air radiator. Nah, di sini suhunya air radiator itu sama saja dengan suhu mesinnya ya. Kemarin seperti yang tadi Pak Guru jelaskan di video pertama Pak Guru. Jadi suhu suatu air radiator itu sama saja dengan suhu mesin gitu ya. Terus masuk ke yang pertama, ini adalah pengertian dari radiator. Radiator adalah alat penukar panas yang digunakan untuk memindah energi panas dari satu medium ke medium lainnya, yang tujuannya untuk mendinginkan maupun memanaskan. Radiator yang kita kenal pada umumnya digunakan dalam kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4. Namun tidak jarang radiator juga digunakan pada mesin yang memerlukan pendinginan ekstra. Mesin pendinginan ekstra itu apa? Contohnya itu ya, turbin, itu genset itu biasanya
memerlukan radiator untuk genset yang besar, itu memerlukan radiator untuk mendinginkan mesin genset tersebut. Seperti pada mesin-mesin produksi dan mesin-mesin lainnya bekerja dalam kondisi kerja berat atau lama ya. Ini contohnya mesin-mesin produksi ya, maaf tadi mesin-mesin produksi atau mesin-mesin lainnya yang bekerja dalam kondisi kerja berat atau lama gitu ya. Ini seperti yang tadi, ini adalah gambaran dari radiator. Nah, di radiator ini terdapat tabung-tabung nah ini lubang ini namanya tabung. Kalau di buku Newstep itu dijelaskan itu namanya itu tube, TUBE, tube itu ya. Semoga kalian bisa memahami dari video ini ya. Terus selanjutnya itu terdapat, jadi pada radiator ini nantinya itu diusahakan radiatornya itu agar tidak terjadi kebocoran ya. Terus yang berbeda dengan tutupnya, nah fungsi dari tutup ini dilihat dulu. Fungsi dari tutup radiator itu adalah menutup lubang pengisian coolant atau air radiator. Di samping fungsi utamanya, tutup radiator memiliki fungsi tambahan yang jauh lebih kompleks dibandingkan fungsi utamanya, yaitu sebagai penjaga tekanan dalam ruang sirkulasi air dan sebagai pengatur aliran air dari dan menuju tabung reservoir. Tutup radiator sangat berfungsi dalam menjaga tekanan dalam ruangan sirkulasi air atau coolant. Tekanan tertinggi yang diperbolehkan di dalam ruang sirkulasi dibutuhkan agar titik didih air dapat ditinggikan. Jadi yang sebelumnya radiator ini tidak boleh bocor, nah ditutup ini justru sebaliknya. Jadi pada saat tekanan dari radiator itu tinggi, fungsi tutup ini nanti akan membuka atau seperti katup ya, katup yang otomatis membuka agar tekanan pada radiator itu dapat keluar dari radiator. Itu ya, bisa dipahami kan ya. Jadi pada saat air itu dalam keadaan panas, itu kan biasanya kan kalau kita masak air itu kan biasanya kan terdapat uap air ya. Uap airnya itu kan keluar. Nah, kalau tutup radiator itu tidak bocor, maka uap airnya itu tidak bisa keluar. Nah, nantinya kalau uap air tidak bisa keluar, nantinya itu nanti akan menimbulkan air itu jadi panas terus menerus, atau bisa jadi radiatornya nanti akan meledak. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi sebelumnya itu, jadi radiator ini itu tidak boleh bocor. Terus kalau sebaliknya tutupnya itu harus bocor pada saat tekanan tinggi. Jadi tekanan tinggi, tutup radiator itu akan mengeluarkan uap air untuk menjaga tekanan di dalam radiator tidak tinggi gitu ya. Bisa dipahami ya. Terus selanjutnya ke yang terakhir itu ada selang radiator berfungsi. Jadi selang radiator berfungsi untuk mengirim air radiator yang panas dari mesin radiator untuk didinginkan. Pada saat proses pendinginan mesin mobil, air radiator akan mengalir dari radiator ke mesin. Selang radiator ada dua jenis. Selang yang lebih besar menyirkulasi air radiator, dan yang lebih kecil mengalirkan coolant ke sepanjang intake manifold gitu ya. Intake manifold dan exhaust manifold seperti yang kemarin kita sudah belajar ya. Intake jadi in, jadi itu adalah in, itu in artinya
bahasa Indonesia itu masuk. Kalau intake manifold itu adalah saluran masuk. Jadi saluran masuk. Nah, intake manifold itu adalah saluran masuk. Untuk saluran masuk apa? Saluran untuk masuknya bahan bakar dan udara. Terus yang kedua, exhaust manifold. X berarti keluar, exit ya, sama dengan exit. Exhaust manifold, jadi keluar di saluran untuk mengeluarkan hasil sisa pembakaran itu ya. Semoga dari video kedua ini kalian dapat memahami apa itu radiator itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.